Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pembelajaran hari ini. Mungkin ada baiknya disiapkan dulu teman-temannya dan kita berdoa bersama. Sama-sama berdoa agar bagaimana hari ini pembelajaran kita dapat benar-benar bermanfaat dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan berdoa. Siap. Satu berdiri. Dua bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga berdoa. Gimana kabarnya semua, Nak? Baik. Alhamdulillah. Ada temannya yang tidak hadir? Ada semuanya bersama. Kemudian tetap ya. Sekarang perhatikan dulu semua bab kotak. Baru siapkan buku informasinya kalian. Siap. Jadi hari ini itu kita belajar tentang fakta dan opini, persamaan dan perbedaannya. Jadi topik hari ini adalah fakta dan opini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah melalui model pembelajaran problem-based learning. Ibu berharap setelah kalian belajar hari ini, kalian bisa dan dapat membedakan apa itu fakta dan opini. Bisa dipahami? Nah, jadi tujuan pembelajaran kita adalah membedakan fakta dan opini. Adapun indikatornya yang pertama, setelah belajar ibu berharap kalian tahu yang mana contohnya fakta, yang mana contohnya opini. Tahu ini juga bedakan yang mana itu fakta, yang mana itu opini, dan tahu juga bedakan yang mana informasi yang valid dan informasi apa lawannya? Palsu atau hoax. Kegiatan kita hari ini yang pertama adalah penyampaian materi oleh ibu. Yang kedua, setelah ibu sampaikan materinya, kalian akan berdiskusi dalam kelompoknya masing-masing. Sendiri di kelompoknya masing-masing yang ibu bagikan kemarin? Sudah. Nah, dan setelah berdiskusi kalian akan mengerjakan RKPD. Nah, ingat ya, setiap pekerjaan yang kalian lakukan itu ada penilaian dari ibu. Oke? Nah, jadi kerjakan baik-baik, jangan temannya sendiri disuruh kerja. Jadi semuanya bekerja sama ya. Kemudian setelah kalian berdiskusi akan ada presentasi, semuanya harus siap presentasi. Insya Allah baru cukup waktu semuanya akan presentasi ya. Kemudian yang terakhir evaluasi. Evaluasinya ini nak mandiri. Jadi sendiri-sendiri pakai kuisis nanti. Tenang, yang tidak punya HP atau yang tadi ada kuotanya tentu tidak pakai kuota sih, pakai kertas nanti kayak begini. Kemarin kita sudah belajar tentang peramban dan search engine. Ada yang masih ingat peramban dan search engine itu kayak gimana? Angkat tangan. Oke, silahkan Alia. Peramban itu untuk membuka internet. Ya. Sedangkan kalau sistem itu alat mencarinya. Alat pencarinya. Kalau peramban itu aplikasinya untuk membuka internet. Di dalam peramban kalian boleh menggunakan beberapa jenis search engine. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, apa yang mau kan tadi dibilang alat untuk mencari, apa yang mau dicari di peramban itu, di search engine itu? Karena yang kayak tugas tak cari informasi tentang bisnis Singapura. Ya, jadi betulnya masih diingat kemarin
dan hoax supaya apa? Supaya yang disebarkan berita hoax. Betul. Ada tidak di antara kalian yang pernah kira-kira dapat berita atau informasi yang menurut kita itu salah? Bagaimana caranya kita tahu bilang informasi itu salah? Ada. Pernah, Bu. Banyak Ah. biasa di Instagram atau TikTok, tapi menurutku tidak benar jika Oke. dalam bahasa apa. Pernah dilihat kayak gitunya? Benar. Gimana dia? Siapa mau mama? Mau mama biasa kirim di grup. Nah, iya ya, seringkali kita memang menjumpai hal-hal seperti ini, terutama di WhatsApp. Selanjutnya kan hari ini kita belajar tentang fakta dan opini. Sebelum itu, ibu mau tanya dulu, adakah yang sudah tahu apa itu fakta dan apa itu opini? Kalau kalian, oke. Kalau fakta itu yang sebenarnya, kalau ini Kalau opini tidak tahu. Yang lain, kalau fakta itu katanya yang sebenarnya, kalau opini itu apa? Ada yang tahu? Belum ada yang tahu? Oke, itu gunanya kita belajar hari ini ya, supaya kita tahu yang mana itu dibilang fakta, yang mana yang dibilang opini. Manfaat kita belajar hari ini ada banyak sekali. Nah, yang pertama, kalau kita sudah belajar hari ini, kita sudah mencapai tujuan pembelajarannya, yakni membedakan fakta dan opini. Yang pertama, kita bisa tahu, bisa memilih mana yang benar dan yang mana tidak benar. Kalau sudah tahu yang mana dibilang fakta, yang mana dibilang opini, insya Allah nanti bisa kita tahu bisa kita memilih yang mana yang benar dan yang mana yang tidak benar. Setelah itu, kalau sudah tahu yang mana informasi yang valid dan bukan, dari kita mengetahui fakta dan opini itu, kita sudah bisa mencegah hoax. Jadi kalau kita data yang tadi kita bilang banyak kira-kira yang tiba-tiba langsung diviralkan untuk supaya tidak tertipu oleh informasi yang salah. Jadi bermanfaat sekali kita belajar fakta dan opini hari ini. Jadi ibu berharap kalian perhatikan baik-baik materinya. Sekarang perhatikan masalah yang ada di papan. Jadi sebelum kalian kerjakan LKPD-nya, nanti ibu jelaskan dulu masalah-masalahnya yang ada di LKPD. Jadi di sini disajikan sajikan dua masalah ya. Yang pertama itu ada informasi yang akan kalian telaah atau kalian identifikasi yang mana faktanya, yang mana opininya, dan menurut kalian yang mana berita yang valid, yang mana yang hoax, dan bagaimana caranya kita tahu bilang itu valid atau hoax. Yang pertama itu tentang video ya.
video, kalian boleh scan. Yang suka menonton, ya. Ini juga pilih. Apa yang memang iya, ini tetap memang dia berbeda. Ibu mau bertanya. Ya, silakan kenapa? Sudah selesai semua? Nah, silakan sebelum kalau tidak mau ditunjuk, siapa yang mau mengajukan diri? Yang mau presentasi? Oke, kelompok ini dulu. Silakan Mas, kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami memilih informasi dua yaitu tentang informasi telur plastik yang berada di WhatsApp. Satu, berdasarkan dari informasi di atas mana akan termasuk fakta dan opini. Berdasarkan fakta dari informasi di atas, informasi yang disebarkan berasal dari WhatsApp dan Ini kelompok lain ada yang mengerjakan juga informasi 2? Siapa? Oke, bagaimana jawabannya, sama atau ada yang sedikit berbeda? Silakan berdiri dan sampaikan jawaban Pak juga. Apanya yang beda, Nak? Berdiri. Oke, untuk kelompok 2. Ya sama ya informasinya, tapi ada yang berbeda. Nomor satunya apa bisa jawabannya? Intinya sama gitu, sama-sama beritanya adalah berita hoax. Nah, jadi di berita yang kedua itu, informasi yang kedua ada informasi atau berita yang beredar di WhatsApp. Katanya ini adalah telur plastik, bahwa ada pesan yang disebarkan di WhatsApp. Ada yang bisa menyangkal bahwa ini bukan dari WhatsApp? Tidak tahu? Ini dari WhatsApp. Nah, kemudian yang opininya itu adalah pernyataannya orang ini, bahwasanya dia menganggap bahwa telur ini adalah telur plastik. Nah, apresiasi dulu untuk kelompok 3. Silakan. Nah, satu kelompok lagi ya. Oke, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok
pendapatnya orang lain. Yang lain, ada lagi yang mau menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Silakan, Nana. Ciri-ciri dari fakta itu bisa seperti objektif, dapat diverifikasi dan mendefinisi. Oke, tepuk tangan dulu untuk Nisa, Nuranisa, dan Hipnatin. Yang lain setuju tidak? Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah fakta merupakan pernyataan yang bisa kita mengetahui perbedaan fakta dan opini. Kita bisa mengetahui juga apakah suatu informasi itu valid ataukah hoax. Siap semua untuk evaluasi? Siap. Silakan dijawab nomor 1. Manakah dari pernyataan berikut yang merupakan fakta? Silakan dinaikkan semua jawabannya. Jawabannya adalah B. Waiza, Nur, Syaira, tepuk tangan dulu. Sama Inati dan dia benar semua, tepuk tangan dulu. Nah, oke, jadi alhamdulillah hari ini kuisnya sudah berjalan dengan lancar. Nilainya juga ya kemarin ya, bagus-bagus. Cuma ada yang beberapa yang keliru. Dan ada beberapa orang yang sama sekali tidak ada salahnya, benar semua. Tapi tepuk tangan juga untuk semuanya. Kalian sangat hebat hari ini. Akhiri pembelajaran, silakan kalian isi dulu refleksi pembelajaran. Silakan dituangkan perasaannya bagaimana belajar hari ini dengan fakta dan opini. Ibu berharap semoga manfaat mempelajari materi ini benar-benar kita rasakan dan kalian bisa aplikasikan dalam kehidupannya. Jadi, Ibu berharap kalian betul-betul bisa menjadi agen perubahan yang sudah menjadi siswa dan anak-anak yang cerdas dalam memilih dan memilah informasi yang supaya tidak termakan lagi oleh hoax. Untuk selanjutnya, jangan lupa belajar untuk materi swear. Jadi,